Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta la taj'alul hazana illa shi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man habbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Sadaqallahul adzim wa sadaqatul rasulil karim wa ba'du. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih memberikan kepada kita kemudahan, rahmat, barokah dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang tercinta ini. Juga kita diberi keistiqomahan untuk berada di dalam taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Majelis ilmu itu merupakan salah satu dari taman surga. Maka pada hakikatnya sesungguhnya saat ini kita sedang berada di salah satu dari taman surga. Artinya ketika kita berada di taman surga, berarti memang kita ini hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam surganya. Demikian juga majelis ilmu itu majelis di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan wasilah, jadikan perantara, wasilah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Majelis juga dijadikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk atau hidayah, memberikan rahmat atau barokah kepada siapa saja yang berada di majelis ini. Maka kita patut bersyukur atas semuanya itu. Dan kalau kita syukuri selalu kemudahan-kemudahan dan nikmat-nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala akan semakin mempermudah hati kita untuk senantiasa selalu terpaut dengan masjid, terpaut dengan majelis ilmu. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa selalu kita curahkan, kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang bersama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang telah mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu, materi kita pada pagi hari ini melanjutkan materi yang lalu. Yang lalu itu berarti bulan apa? Bulan Juni. Bulan Juni, karena bulan Juni saya tidak bisa ngisi, saya ngisinya ibu-ibu yang hari Jumat itu bulan Juni. Ya, materi kita tamasya ke
surga. Dulu pernah kita kaji pengertian dari surga. Surga bahasa Arabnya adalah al-jannah, yang secara harfiah artinya adalah kebun atau tempat yang tertutup. Surga adalah tempat di alam akhirat yang dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, seperti sungai-sungai yang mengalir, buah-buahnya tak pernah putus, naungan yang menyejukkan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tingkatan surga itu dalam Al-Quran disebutkan ada 8. Tingkat yang paling tinggi itu adalah Jannatul Firdaus, ya, surga Firdaus. Surga ini Allah berikan kepada seluruh Rasul Allah dan para nabi-nabinya. Kemudian Jannatul Adn, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannah Darussalam, Jannah Darul Muqamah, Muqamul Amin, Maqamul Amin, dan Jannatul Khuldi. Itu tingkatan-tingkatan surga yang disebut di dalam Al-Quran. Ada 8. Nah, kita mendapatkan surga yang paling bawah itu sudah bersyukur, sudah bersyukur, karena untuk menuju surga itu ya tidak mudah, tidak gampang. Kemudian perbedaan surga Nabi Adam dan surga akhirat ini sudah belum? Saya juga lupa ini. Perbedaan surga Nabi Adam dan surga kita di akhirat nanti. Ya, kita ulangi sebentar ya. Surga Nabi Adam, tempat surga yang dihuni Nabi Adam diyakini sebagai surga duniawi. Mungkin di langit atau mungkin di bumi, ya kan? Namun bukan surga di akhirat yang nanti dijanjikan Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Yang jelas tidak di surga akhirat. Entah letaknya di langit atau di bumi, yang jelas di atas. Surga Nabi Adam ini sifatnya sementara. Surga ini bersifat sementara dan bukan surga pembalasan. Sementara. Yang namanya sementara ya tidak abadi, tidak kekal. Makanya Nabi Adam diturunkan dari surga tersebut dengan perantara karena melanggar syariat peraturan Allah. Surga yang ditempati Nabi Adam itu masih ada syariat, masih ada peraturan. Kalau surga yang telah kita tempati itu bebas, sudah nggak ada aturan, sudah nggak ada ibadah, sudah tidak ada lagi yang haram, semuanya halal. Nah, kalau surga yang ditempati Nabi Adam itu kan masih ada peraturan, masih ada syariat. Syariatnya walaupun satu, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal dhalimin. Wahai Adam, wahai Hawa, janganlah kalian berdua taqraba, mendekati pohon ini, satakuna minal dhalimin. Kalau kalian berdua menempati pohon, mendekati pohon ini, bisa kalian termasuk orang-orang yang zalim. Nah, iblis menggoda Adam, menggoda Hawa, Hawa tergoda, kemudian mempengaruhi Adam, keluarlah mereka berdua dari surga tersebut. Itu sifatnya sementara. Makanya ketika terjadi ihtijaj itu debat, saling mengadu hujah. Saling mengadu hujah antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Nabi Musa arwahnya dipertemukan dengan Nabi Adam, kan bisa nih.
silaturahmi antar arwah itu kan bisa, apalagi arwah para nabi. Bahkan arwah para nabi ini pernah bertemu dengan Rasulullah secara langsung ketika Isra Mi'raj. Sesampainya Rasulullah di Masjidil Aqsa sebelum Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Rasulullah berada di Masjidil Aqsa menjadi imam sholat 2 rakaat kepada 120.000 arwah para nabi. Konon juga bahkan Nabi Isa alaihissalam yang belum meninggal ikut sholat di dalam. Ini terjadi ihtijaj, debat saling mengadu hujah antara arwahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Musa mencela kepada Nabi Adam, ini gara-gara kamu Adam, kita semuanya nggak bisa tinggal di surga. Coba kalau engkau dulu tidak mendekati pohon tersebut, pasti kita semuanya berada di surga. Nabi Adam menjawab, Musa, apakah engkau tidak tahu? Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah wahai Musa, tatkala Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai malaikat-malaikat itu sesungguhnya aku hendak mendatangkan di muka bumi seorang khalifah yang mengatur bumi ini. Jadi Allah ciptakan aku bukan untuk tinggal di surga, tapi Allah ciptakan aku untuk tinggal di bumi. Dengan perantara tersebutlah aku diturunkan Allah ke bumi. Jadi memang ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Nabi Adam sudah mengatakan, kalau seandainya pada saat itu aku tidak mendekati pohon tersebut bersama Hawa, Allah akan jadikan wasilah yang lain untuk menurunkan aku ke muka bumi. Baru Musa sadar, ya kan? Karena apa? Surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu tempat transit sebelum Allah turunkan mereka berdua ke bumi. Penghuni surga tersebut hanya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nabi Adam dan Ibu Hawa tinggal di surga ini sebelum diturunkan ke bumi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir atau di dalam bukunya Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya, ada sebuah kitab judulnya Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Ya tentunya kisah-kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quran itu disebutkan Nabi Adam dan Ibu Hawa itu tinggal di surga tersebut hanya 1 jam. 1 jam. Ya 1 jam itu kalau kita hitung dengan waktu kita di dunia ini ya kira-kira berapa ratus tahun ini? Ya mungkin 120 tahunan. 120 tahun. Itu kalau kita hitung dengan waktu di bumi. Tapi Nabi Adam tinggalnya di sana 1 jam. Jadi nggak lama. Yang namanya transit itu kan sebentar. Sama kita di bumi ini sebenarnya, kita di dunia ini sebenarnya itu juga waktu transit. Kalau Nabi Adam hidup di surga, ya kan, dengan hitungan dunia 120 tahun, belum tentu kita transit di bumi ini
Ada yang berusia 120 tahun. Rasulullah mengatakan umatku itu, usia umatku itu 60 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun. Jadi lebih pendek daripada Nabi Adam hidup di surga. Jadi singkat banget kita hidup di dunia ini, singkat banget. Makanya dengan singkatnya waktu ini, mestinya kita mampu memanfaatkan waktu yang sesingkat ini untuk beramal, beramal soleh yang berkualitas, sehingga bisa memasukkan kita ke surga Allah. Nah ini, jadi sebentar saat Nabi Adam dan Ibu Hawa itu tinggal di surga yang dijadikan tempat transit. Kemudian tujuan surga ini menjadi tempat tinggal awal manusia dan menjadi tempat ujian bagi Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Jadi surga ini menjadi tempat tinggal awal manusia, tempat tinggal awal manusia yang awal itu kan Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia yang pertama. Dan menjadi tempat ujian. Nah, ini tempat ujian. Ujiannya apa? Ujian yang pertama ya tadi, wala taqraba hadhihi syajarah. Ternyata ujian awal ini, jangan engkau dekati pohon ini. Nah, di ujian awal ini ternyata Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, ya mungkin bahasa kita itu gagal gitu. Gagal. Kalau ternyata berhasil, ya Allah kasih ujian yang kedua, maksudnya kan sampai Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ya, karena memang Nabi Adam Allah Subhanahu Wa Taala cipta untuk tinggal di bumi, bukan untuk tinggal di surga sebagai tempat transit. Sama dengan kita, Allah Taala lahirkan kita di bumi ini tuh, bukan untuk tinggal di bumi selama-lamanya, tidak, tapi tempat transit, untuk menuju ke tempatnya sesungguhnya. Nah, tempatnya sesungguhnya ya ada yang di surga, ada yang di neraka. Bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kehidupan di surga. Bagi orang yang ingkar, orang yang kafir, Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan dia ke neraka. Perintah Adam dan Hawa diperintahkan untuk tidak mendekati pohon terlarang yang merupakan ujian bagi mereka. Nah ini pohon itu namanya, namanya para ulama berbeda pendapat. Adapun yang masyhur, yang terkenal itu pohon itu namanya Syajaratul Khuldi. Pohon khuldi atau buah khuldi itu nama dari iblis, bukan nama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis yang memberi nama khuldi, yang artinya kekal, iblis. Jadi bukan Allah. Maka para ulama mengatakan pohon sudah tidak menyebut namanya, walaupun dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada yang menyebut itu pohon delima, ada yang menyebut itu pohon anggur, ada yang menyebut pohon pisang, karena buah-buah itu buah-buah yang ada di surga. Buah-buah yang ada di surga itu ada kurma, nanti kita kaji itu, ada pisang, terus ada anggur, zaitun. Kalau apel ada kayaknya Al-Quran nggak bisa sebut itu. Nah, apel itu kalau apel itu setahu saya di Malang. Iya betul ya. Iya. Tapi kalau buah tin, nah itu buah tin. Ada juga kan? Buah tin jelas itu buah surga, buah pisang dan sebagainya ya. Peristiwa Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon terlarang yang menyebabkan mereka diturunkan ke bumi. Yaitu wasilahnya ya,
Jadi wasilahnya diturunkan ke bumi yang melanggar peraturan Allah. Nah, surga yang akan kita tempatin nanti itu ya kan, tidak ada syariat. Nah ini yang B, coba kita kasih yang B. Surga akhirat, surga yang akan ditempati oleh orang-orang yang beriman. Surga ini adalah surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman setelah hari kiamat dan hari hisab. Hari kiamat. Jadi yaumul kiamah, hari di mana seluruh manusia berdiri. Kiamah itu kan dari kata-kata koma, yaqumu, kiaman, berdiri. Ya, jadi pada saat itu nggak ada manusia yang duduk, semuanya berdiri. Ya, berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar. Alamnya saja dikatakan alam mahsyar. Ya kan? Mahsyar itu kan tempat yang tempat yang mengerikan, penyiksaan ya, mahsyar. Ya kan? Surat Al-Hasyr, ya kan? Suratnya berbicara tentang penderitaan. Jadi alam mahsyar itu alam penderitaan. Alam penderitaan di Saudi, di Al-Musna, Saudi Arafah, Musdalifah, Mina, ya, di Musdalifah atau Mina. Jadi itu ada sebuah tempat yang namanya Wadi Muhasir, ya kan? Wadi itu lembah, Muhasir itu penderitaan, lembah penderitaan. Kenapa dikatakan itu lembah penderitaan? Ya di tempat itulah, ya kan, Abraha mengalami penderitaan. Di tempat itulah Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Sijil itu nama neraka ya. Yang sekarang nama sijil itu dipakai oleh Iran ya sebagai nama rudal. Sijil ya itu katanya rudal yang paling mematikan ya kan, yang dibuat oleh Iran. Tapi tidak tahu sekarang masih perang apa, tidak tahu. Ya. Nah itu, ini surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman setelah hari kiamat dan hisab. Hari hisab. Jadi hisab amal-amal kita, ya kan? Kalau ketika dihisab amal solehnya lebih banyak, tapi di situ masih ada dosa-dosanya. Nah, dosa-dosanya ini nanti satu, ya kan, terhapus dengan bisa saja terhapus dengan apa? Nah, terhapus dengan seringnya, ya kan, orang tersebut di majelis ilmu misalnya. Karena seringnya di majelis ilmu, ya kan, walaupun ketika berada di majelis ilmu itu tidur atau orang mudeng, itu urusan nanti, ya kan, urusan nanti. Iya. Terus pokoknya berada di majelis ilmu, duduk, ya kan, dengarkan, ya, dan mudeng tanya, walaupun sudah tanya tetap belum mudeng, itu urusan nanti, ya kan. Makanya bersyukur itu. Kemudian mendapatkan ampunan dari Allah, terhapus itu. Kemudian sabar, ya, sabar. Kemudian dirasani ya, oleh orang lain, dia tidak membalas. Dirasani tidak membalas. Ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau digibah oleh orang lain itu ya disyukuri aja. Ya. Besok ketika di akhirat ketika di yaumul hisab akan nampak, kamu dulu gibah saya. Ya. Sekarang saya ini butuh butuh pahala. Saya mau minta pahala kepada Anda. Mau pahala saya habis. Ya, kalau pahala Anda habis, saya masih punya tumpukan dosa. Ya,
saya akan mohon kepada Allah, ya Allah dosa saya ini ya kan, tolong dikurangi dan diberikan kepada fulan atau pada fulana, karena fulan dan fulana ini dulu ghibah kepada saya, memfitnah saya, menuduh saya, mendolimi saya. Udah, ambil dosanya, kasihkan orang yang ghibah tadi. Ambil dosanya, kasihkan orang yang mendolimi tadi. Ambil dosanya, kasihkan orang yang berbuat aniaya kepada dirinya, memfitnah kepadanya dan lain sebagainya. Ya, sampai dosanya tadi habis. Oh, ternyata dosanya masih ada sisa-sisa itu. Ya, sudah ketika berada di sirat, ya, ketika berada di sirat, ya kan, berapa lama dia harus melalui sirat tersebut? Ya kan, berapa lama dia harus melalui jalan menuju surga tersebut? Sirat itu kan jalan menuju surga. Ada yang melalui sirat itu lebih cepat dirinya daripada kilat. Ya kan? Kilat itu kan kelelap gitu. Tiba-tiba sudah sampai di surga. Ya kan? Wah, ini mungkin para para anbiya, ya kan? Para mursalin, boleh jadi juga para siddiqin. Iya, kelelap. Nanti sampai di surga tanpa merasakan panas sedikit pun, ya kan, ketika melalui sirat tadi. Ada yang melalui sirat tersebut lebih cepat daripada mengendarai kuda kencang. Iya. Tapi ada juga yang melalui sirat tersebut berjalan sampai bertahun-tahun. Nah, ketika berjalan sampai bertahun-tahun itu dirinya dilalap api yang ada di bawahnya, dilalap sampai ke surga, badannya hancur, ya kan? Ada juga yang dengan merangkak lebih lama daripada berjalan. Ada yang bergelantungan, mungkin tidak masuk ke neraka. Tapi ketika bergelantungan itu, ya kan, itu kan sudah sebuah siksaan. Bergelantungan dan di bawahnya itu api neraka, udah dilalui kan sudah panas sampai di surga, ya kan. Selain badannya hancur, ya kan, gosong sampai tidak dikenali. Ya kan? Maka ketika sampai di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala celup dia di sebuah telaga Al-Haud, telaga Al-Kausar, lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bersih dan dimasukkanlah ke surga. Nah itu kalau masih ada sisa-sisa surga. Kalau ternyata dia pelaku syirik dan perbuatan syiriknya itu menjadikan syahadatnya batal, karena syirik yang dilakukan syirkul akbar, syirik besar. Ya sudah, tidak ada amal soleh yang bermanfaat untuk dirinya. Betul, dulu beramal soleh, banyak orang soleh, tapi ternyata dia ahlu syirki, orang yang berbuat syirik, dan syirik yang dilakukan syirkul akbar, syirik besar. Maka amal solehnya sia-sia, sudah masuk dalam neraka. Ada juga, ya kan, nyemplung ke dalam neraka, tapi karena dia masih ada sedikit keimanan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah keluarkan dia dari nerakanya. Nah, ini yang belum hisab ya. Sifat surga ini kekal abadi dan merupakan tempat pembalasan bagi orang-orang yang beriman. Kekal abadi ya, kekal abadi. Sudah kita tidak bisa berpikir lagi dengan kehidupan kita masa lalu, apalagi dunia ini sudah hancur dengan kiamat itu ya, sudah hancur. Penghuni surga ini, surga akhirat dihuni oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tujuan surga ini adalah tempat kenikmatan abadi bagi orang-orang yang beriman. Itu dari tempat kita yang sesungguhnya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, dunia ini tuh bukan tempat kita yang sesungguhnya. Dunia ini tempat transit, ya kan, tempat transit. Makanya ketika kita hidup di dunia itu ya untuk beribadah kepada Allah, mengumpulkan amal-amal soleh sebagai bekal kehidupan di akhirat. Penghuni surga akhirat akan mendapatkan segala apa yang mereka inginkan dan bebas pergi kemana saja. Bahkan sudah dikatakan surga di akhirat itu sudah tidak ada lagi syariat. Udah nggak ada sholat. Sholat itu di dunia. Artinya ketika kita di surga itu sudah nggak ada lagi kewajiban-kewajiban mengerjakan sholat, sholat 5 waktu udah ada. Kemudian puasa Ramadan sudah tidak ada lagi. Berhaji, berumrah sudah tidak ada lagi. Berzakat sudah tidak ada lagi. Sana sudah tidak ada orang miskin, tidak ada. Semua orang kaya. Juga di sana tidak ada yang diharamkan. Khamr itu di sana jadi halal, tapi jangan dibayar. Khamrnya surga itu ya sama dengan mawar hidup jauh sekali. Nah ini sudah nggak ada tidak ada syariatnya. Jangankan perkara yang haram, kotoran pun tidak ada. Kotoran pun tidak ada. Jangankan di surga tempat kita di akhirat nanti, di dunia ini, di bumi ini ada orang, ya kan? Ada satu tempat yang pernah Allah katakan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri Sabah. Di negeri Sabah itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Itu pada waktu zaman dahulu, ya kan? Negeri tersebut itu nggak ada lalat, nggak ada nyamuk, nggak ada lalat, nggak ada nyamuk, nggak ada kuman, nggak ada virus. Itu pernah terjadi di negeri Sabah, apalagi di akhirat nanti, di surga nanti. Ya bahkan di negeri Sabah itu dikatakan apa? Ya, diceritakan ada sebuah kisah itu seorang ibu, seorang wanita masuk ke salah satu jalan yang berada di negeri Sabah. Katakan masuk ke Pekanbaru ini, kanan kiri kampung tersebut itu ditumbuhi buah-buahan. Ketika seorang wanita itu melewati tempat tersebut, di atasnya itu ada keranjang, ya. Kemudian keluar dari tempat tersebut, keranjangnya itu sudah dipenuhi dengan buahan tanpa memetik. Ya namanya negerinya tidak ada kuman, tidak ada bakteri, tidak ada lalat, ya tentunya nggak ada buah yang gosok. Maka itu di dunia pernah terjadi di dunia. Maka sampai dikatakan negeri kalian itu negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kalian adalah negeri yang thayyibah. Thayyibah itu sampai dipakai oleh Rasulullah sebagai salah satu nama kota Madinah. Yang sebelumnya Madinah itu namanya Yasrib. Yasrib itu kalau saya pernah membaca itu artinya itu penuh kuman, penuh penyakit. Maka ketika Rasulullah tiba di kota tersebut, Rasulullah berdoa, jadilah kota tersebut sebagai kota thayyibah, hilang kumannya, hilang penyakitnya. Madinah. Nah, dikatakan baldatun thayyibatun, negeri yang aman, sentosa, baik, wa rabbun ghafur,
dan Tuhan kalian ridho kepada kalian, maka Tuhan kalian mengampuni kesalahan-kesalahan kalian itu. Nah itu pada itu di dunia dan di akhirat. Di surga akhirat, makanya surga akhirat tidak ada kotoran, tidak ada orang meludah, tidak ada. Meludah aja nggak ada apalagi kencing. Iya, nggak ada orang meludah, nggak ada orang kencing, nggak ada orang berak. Walaupun makan terus, di surga kan banyak buah-buahan, makan terus, minum terus, ya kan? Dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah meludah, tidak pernah kencing, tidak pernah. Dulu kan pernah saya katakan, Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, bagaimana mungkin itu terjadi ya Rasulullah? Sementara kita ini makan dan kita berak, kita minum dan kita kencing, kita berkumur dan kita malu. Mana mungkin itu terjadi ya? Ada Rasulullah dijawab secara diplomatis, ya kan? Yang demikian itu pernah kalian alami ketika kalian berada di dalam rahim ibu kalian. Ketika kalian berada di dalam rahim ibu kalian, ya kan? Kalian cuma makan terus, ya kan? Kita kan makan terus tuh. Dari apa namanya? Dari yang sari-sari makanannya ditampung di ari-ari, kalau orang Jawa bilang, ya kan? Plasenta itu, ya kan? Tampung. Kemudian dari ari-ari, ya kan, ada tali kan, tali plasenta itu tali ari-ari. Nah, tali plasenta ini menyambungkan ke tubuh kita melalui pusat. Nah, dari situlah kita makan terus, ya kan. Ada pernah tuh bayi meludah? Apa pernah ibu diludahi bayinya? Pernah kan? Ya pernah kan? Dikencingi bayinya pernah bu? Burung akhirnya kurang ajar orang tua nih kan itu. Ya, bibirnya enak. Begitu lahir, ya kan, yang keluar pertama kali itu kotoran yang berwarna apa ibu? Hitam, ya kan. Dan kotoran itu nanti juga akan keluar lagi, ya kan, ketika meninggal dunia, ya kan, meninggal dunia. Nah itu pernah terjadi. Di alam rahim aja bisa kok. Ya kan? Di alam rahim itu bisa nggak meludah, tidak kencing, tidak berak. Nah apalagi di surga mudah bagi orang mudah. Kesimpulannya, surga Nabi Adam adalah surga duniawi, tempat persinggahan sementara sebelum diturunnya ke bumi. Sedangkan surga akhirat adalah surga kekal abadi yang dijanjikan bagi orang beriman. Surga Nabi Adam menjadi tempat ujian, sementara surga akhirat adalah tempat pembalasan dan kenikmatan abadi. Nah, berikutnya kenikmatan di surga. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala Allah azza wa jalla, berarti hadis qudsi, ya kan, hadis qudsi. Di sini kan dijelaskan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, semoga Allah berikan keridhaan kepadanya. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW qala, Nabi bersabda. Nah ketika Nabi bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini berarti hadis qudsi, itu firman Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. A'attu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil basar. Muttafaqun alaih. Aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang salih sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar dengan telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Nah yang dimaksud hadis ini adalah surga. Nah itu kenikmatan surga. Nah kenikmatan surga yang pertama kita sebutkan dulu.
Kenikmatan di surga itu nanti ada dua kenikmatan besar. Satu kenikmatan fisik yang bisa dirasakan, ya kan, dinikmati. Dua, kenikmatan non fisik. Non fisik. Ya non fisik itu misalnya nanti kita mendapatkan ketenangan, ketentraman. Nah, kenikmatan fisik ini yang pertama ya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak kenikmatan. Melihat wajah Allah. Ya, ini adalah puncak kenikmatan tertinggi bagi penghuni surga, melebihi segala kenikmatan yang lainnya. Ya. Suatu saat itu ada saya pernah baca sebuah buku, lalu buku saya itu sudah hilang. Mungkin bapak-bapak, ibu ada yang punya. Judul buku itu Rajulun Shalih, ya kan, Rajulun Shalih. Jadi laki-laki saleh. Di dalam buku itu menceritakan, ya kan, tentang seorang pemuda yang mati syahid, ya, mati syahid yang dialami oleh pemuda tersebut itu mati dalam peperangan. Jadi kan belum tentu mati syahid itu dalam perang, belum tentu. Ya kan, Rasulullah SAW itu, ya kan, beliau pernah menjadi komandan perang Ghaza dan komandan perang Syariah. Ghaza itu berarti perang umum. Syariah itu perang khusus. Itu Rasulullah memimpin Ghaza. Perang secara umum itu sebanyak ada yang mengatakan 26 kali, ada yang mengatakan 27 kali. 27 kali. Syariahnya itu lebih dari 30 kali. Itu Rasulullah. Tapi Rasulullah meninggalnya apa di medan perang? Tidak. Meninggalnya di tempat tidurnya. Tapi, ya kan, apa ada yang berani mengatakan Rasulullah tidak syahid? Syahid, katakan Rasulullah, ya kan? Khalid bin Walid, panglima perang yang terkenal. Setiap kali dia mimpin perang, ya kan, selalu mendapatkan kemenangan, ya kan? Selalu mendapatkan kemenangan. Ketika meninggal dunia, ya kan, tidak dalam keadaan sedang berperang, ya kan? Meninggalnya di atas tempat tidurnya, tapi dia tetap dikatakan sebagai syuhada, ya. Syahidnya itu dalam buku itu dikatakan ada menceritakan seorang pemuda begitu, ya kan, ketika mati syahid, lalu ditampakkan kepadanya kenikmatan surga yang pertama, ya, ditampakkan wanita-wanita yang ada di surga tersebut, kemudian kenikmatan, lalu ditanya oleh malaikat, mau tidak kamu tak tunjukkan kenikmatan yang lebih dari ini? Mau. Masuklah ke surga berikutnya. Masuk ke surga berikutnya, wanita-wanitanya lebih cantik daripada surga yang pertama, kenikmatannya lebih nikmat daripada surga yang pertama. Kemudian ditanya lagi, mau tidak kamu tak tunjukkannya lebih nikmat daripada tempat ini? Mau. Masuklah ke surga ketiga, kenikmatan surga tiga. Di situ wanitanya jauh lebih cantik daripada surga pertama dan surga kedua, ya kan? Kenikmatannya lebih nikmat, ya kan? Jauh lebih nikmat daripada surga yang pertama dan yang kedua. Sampai pemuda tadi mengatakan, sungguh tidak ada lagi wanita-wanita yang lebih cantik daripada wanita ini. Ini mungkin puncak kenikmatan ini. Maka kemudian Allah bukakan langit, ya kan? Allah buka, diperlihatkanlah kepadanya wajah Allah. Lalu dia mengatakan, inilah puncak kenikmatan, sungguh nikmat, ya kan? Jadi ketika melihat wajah Allah tuh lupa dengan wanita-wanita cantik tadi, ya kan? Lupa dengan buah-buahan yang disediakan di surga
sebelumnya. Lupa dengan dia. Karena ketika melihat wajah Allah itu sudah lupa semuanya. Karena itu menjaga nikmatan, ya kan? Sekarang ini kita berpikir wajah Allah seperti Allah sulit, ya kan? Bukan di dunia untuk berpikir seperti itu. Ini melihat wajah Allah itu puncak kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, karena memandang Tuhannya, memandang Tuhannya. Jadi betul memandang wajah Allah Subhanahu wa taala itu nyata nanti di akhirat, di surga maksudnya nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang berikutnya saja ini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah ini saya blok kuning itu ya. Blok kuning ini ya kan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya, tambahannya kenikmatan melihat wajah Allah. Waziyadah, kata-kata ziyadah di situ itu tambahan kenikmatan itu apa? Melihat wajah Allah. Al-husna wa ziyadah, nah ini tasiru ila jaza allati a'adallahu ta'ala lil muhsinin. Al-husna, kebaikan yang Allah berikan di surga dan tambahannya. Oleh para ulama dikatakan tasiru ila jaza, ini adalah sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. A'adallahu ta'ala, yang Allah persiapkan bagi siapa? Bagi lil muhsinin, orang-orang yang muhsin, ya kan? Muhsin itu artinya apa? Ya kan? Ihsan itu, ya kan? Anta budallahu ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini tempatnya tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang pertama adalah muslim, Islam. Tingkatan yang kedua adalah mukmin. Tingkatan yang ketiga adalah muhsin. Anta budallahu ka'annaka tarahu, untuk beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak dirasakan, tidak bisa melihat wajah Allah, sesungguhnya Allah melihat, menyaksikan kamu. Nah ini Haitsu al-husna ya al-jannah. Al-husna yang dimaksud di sini adalah surga. Wa ziyadah, adapun ziyadah, kenikmatan tambahan itu apa? Ya an-nadhru ila wajhillahil karim, yaitu an-nadhru melihat. Nadhur itu melihat dengan mata. Nadhur, ya kan? Kalau orang yang melihat apa? Ya, orang yang melihat itu kan mandor. Mandor itu kan tukang melihat kan. Dia melihat dari matanya kan. Iya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu saya kan mengatakan itu mandornya, itu tukang yang melihat kan itu. Itu dari kata-kata nadhur sebenarnya itu, ya kan? Nadhur, iya. Dia an-nadhru ila wajhil karim. Dia adalah yang dimaksud ziyadah itu adalah melihat wajah Allah al-karim, ya kan? Yang sangat mulia, ya kan? Wa ya a'lan na'im, dan itu adalah a'lan na'im, puncak kenikmatan. Atau kenikmatan yang paling tinggi, a'lan na'im. Wa akbaru karam la hadda lahu, dan itu adalah sebesar kemuliaan yang Allah berikan kepada
kepadanya. Nah ini, jadi melihat wajah Allah. Nah kemudian kenikmatan yang kedua nanti ya, ini sudah masuk, sudah ya. Nah yang kedua, sungai-sungai yang berada di surga. Sungai-sungai yang berada di surga kita lanjutkan yang akan datang. Kalau diingat ya, yang mau mengingatkan jenengan semua di materi kita sampai sungai-sungai surga gitu ya, sampai sungai-sungai surga. Jadi ya, bulan depan kita akan kaji sungai-sungai surga itu gambarannya seperti apa ya kan? Nah nanti setelah sungai-sungai surga ada juga nanti buah-buah yang ada di surga, kemudian pakaian sutra, istana-istana, bidadari di paling menyenangkan ya. Tapi masih lama, sabar dulu. Untuk mendapatkan bidadari surga itu agak gampang ya. Ini paling senang bapak-bapak kalau bicara tentang bidadari ya, asal tidak ada istrinya aja tidak apa-apa, nanti kita bicarakan. Ya demikian bapak-bapak ibu yang dapat kita kasih pada pagi hari ini yang berkaitan dengan ramalan surga ya, sampai kenikmatan surga yang pertama yaitu melihat wajah Allah SWT. Baik bapak-bapak ibu, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.